Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita beribadah di gereja. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu kita tetap bersyukur karena Allah yang senantiasa menyertai dan menolong setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai nanti, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap penderitaan, kesulitan,
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal untuk kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaktian daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kembali meninggikan Tuhan. Kita menyatakan ungkapan syukur kita mau tinggikan Allah kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita akan menyampaikan pujian Allah meninggikan kita sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai ke 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi seorang hamba yang setia dan hamba yang bijaksana dalam menjalani akad kehidupan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan kehidupan kita, terlebih hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian tetap setia. Mari kita sungguh-sungguh mohon supaya Tuhan menyelidiki setiap hati kita.
jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama memuji Tuhan. Saat ini mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami setelah memuji Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Walaupun waktunya pada hari ini kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami sungguh Tuhan mendengar firman Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan. Dan kami minta pertolongan Tuhan supaya kami umat Tuhan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Waktu-waktu ke depan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan hati kami. Dan sungguh Tuhan, Engkau Allah yang bertata di atas segala pujian dan hormat hanya kepada Engkau. Ini kami yang datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai dengan 51. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertakan gigi. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini mengenai hamba yang setia. Hamba yang setia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang ketika pengen membangun relasi persahabatan, relasi pacaran, atau relasi antara rekan kerja, terkadang kita pengen ketemu dengan pribadi-pribadi yang setia. Saya percaya setiap kita tidak pernah pengen ketemu pribadi yang tidak setia. Justru keinginan kita adalah keinginan bertemu dengan pribadi-pribadi yang setia. Akan tetapi di masa-masa modern ini, mencari orang setia merupakan keadaan yang sulit karena sangat susah. Sangat tidak mudah mencari orang-orang setia. Mungkin kalau orang yang pintar banyak, orang yang sukses banyak, orang yang memiliki akademik tinggi banyak, orang kaya banyak, tetapi orang yang setia sedikit. Bisa kita sebut dia adalah barang yang langka. Orang-orang yang setia merupakan pribadi-pribadi yang langka di zaman-zaman ini. Sangat susah untuk ditemukan. Ada ungkapan yang menyatakan begini, mencari orang setia itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mencari jarum di tumpukan jerami. Bayangkan jemaat Tuhan, betapa susah ternyata mencari atau menjadi pribadi yang setia di zaman-zaman ini. Nah jemaat Tuhan, karena kita hidup di zaman ini, justru Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini
ingin mengingatkan setiap kita untuk menjadi pribadi yang setia, menjadi hamba yang setia di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada para murid. Perumpamaan mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Perumpamaan ini merupakan jawaban atas pertanyaan para murid. Pada waktu itu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa tanda kedatangannya? Murid-murid bertanya, Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia ini. Tuhan, apa tanda kesudahan dunia ini? Ketika Tuhan Yesus datang, apa tandanya? Nah, itulah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid. Gambaran Tuhan pada perumpamaan ini yaitu Tuhan Yesus sendiri. Gambaran hamba diibaratkan setiap orang-orang yang percaya. Ada seorang Tuhan yang memberikan tugas kepada hamba-hambanya. Ada hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang bijaksana. Ia mengatur tugasnya. Ia bertanggung jawab terhadap tugasnya, rajin dalam mengerjakan tugas, dan rela melakukan tugasnya dengan berjeli lelah dalam menyelesaikan tugasnya. Hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada tuannya dengan penuh kesungguhan hati. Dia dinilai dengan hamba yang setia. Akan tetapi ternyata ada gambaran juga hamba yang jahat. Hamba yang memiliki sikap dicela karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ia menunda setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak segera melakukan tugas yang dipercayakan, tetapi dia menunda setiap tugas yang dia percayakan. Ia tidak melakukan tugas dengan kesungguhan. Dia melakukan tugas hanya setengah hati, tidak dengan kesungguhan dan ketekunan. Karena sikapnya inilah hamba yang tidak setia ini, kita lihat di firman Tuhan dinyatakan bahwa hamba ini akan dihukum, akan bertanggung jawab atas ketidaksetiaan yang telah dipercayakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menjawab pertanyaan tadi yang murid-murid sudah sampaikan. Yang Tuhan Yesus mau jawab yang Tuhan Yesus mau nyatakan di sana adalah mengajarkan para murid untuk mengerjakan tugas dengan penuh kesetiaan. Mengajarkan para murid pada waktu itu dengan penuh kesetiaan mengerjakan tugas yang dipercayakan. Karena masa-masa kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu, tapi yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah penuh dengan kesetiaan, melakukan tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan. Di sana dibahas mengenai hamba yang setia. Hamba yang setia yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan maksudkan ialah orang-orang yang mau percaya. Yang Tuhan katakan bahwa hamba yang setia, hamba yang mau percaya mengikut Dia. Hamba yang percaya mengikuti Dia, taat melakukan perintahnya, dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh hati yang percaya. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Di tengah-tengah kesetiaan, di tengah-tengah ketaatan, melakukan apa yang dipercayakan sebagai hamba yang setia. Kalau kita melihat firman Tuhan berkata, ketika hamba setia melakukan tugasnya, apa yang didapatnya? Apa yang nanti akan dia peroleh sebagai hamba yang setia? Firman Tuhan menyatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 46. Matius 24 ayat 46 berkata demikian, berbahagialah hamba yang setia, didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya jemaat Tuhan, ketika tuannya datang melihat
pribadi hamba yang setia melaksanakan tugasnya dengan baik. Berarti hamba ini fokus melaksanakan tugas dengan baik. Hamba ini tidak berfokus kepada pengawasan oleh Tuhannya. Diawasi atau tidak diawasi bukan itu menjadi fokusnya. Hamba yang setia dinyatakan berbahagia karena dia bertanggung jawab akan tugas yang dia percayakan kepadanya. Artinya pribadi hamba yang setia ini berjaga-jaga. Hamba yang setia ini tahu bahwa apa yang harus dia lakukan, dia berjaga-jaga karena apa, jemaat Tuhan? Dia tidak tahu kapan tuannya akan datang, kapan tuannya akan melihat apa yang telah dipercayakan untuk dikerjakan, apakah baik atau tidak. Dia tidak dengan sungguh melakukan apa yang dipercayakan. Hamba yang setia berjaga-jaga dengan baik di dalam keadaannya, karena dia tidak tahu waktu yang akan datang, kapan tuannya akan datang. Dia berjaga-jaga dengan baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, adalah pribadi-pribadi yang berbahagia karena kita telah percaya kepada Tuhan, karena kita sungguh belajar taat mengasihi Tuhan. Kita juga menyadari setiap kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang kedua kalinya. Waktunya kita tidak mengerti kapan itu, kapan dunia ini akan berakhir. Kita tidak pernah tahu masanya kapan, kita juga tidak pernah tahu. Tapi firman Tuhan menyatakan, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24, di ayat yang ke-43 sampai yang ke-44. Matius 24 ayat 43 sampai 44. Di sana dinyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus diibaratkan seperti seorang pencuri yang ingin datang ke sebuah rumah. Pemiliknya tidak akan pernah tahu kapan pencuri akan datang. Tetapi yang harus dilakukan adalah berjaga-jaga supaya ketika datang sudah siap sedia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu juga mempersiapkan diri di dalam segala keadaan kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang berbahagia karena kita juga harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga di dalam segala keadaan kita, di dalam segala kehidupan kita, karena kita tidak tahu masanya kapan Tuhan Yesus akan datang. Pribadi yang setia adalah pribadi yang berjaga-jaga dengan baik. Jemaat Tuhan, mari renungkan pertanyaan ini. Apakah saya sudah bertobat dari kehidupan yang lama? Mari kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita dan kita coba merenungkan. Apakah saya sudah meninggalkan kehidupan yang lama? Apakah saya sudah bertobat dari kehidupan yang lama? Yang kedua pertanyaannya, apakah saya telah memiliki iman dengan kesungguhan hati hanya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah saya telah hanya memiliki iman kepada Tuhan Yesus, menyatakan bahwa Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya? Kita perlu menjadi pribadi yang berjaga-jaga. Kita perlu menyatakan pertanyaan ini dalam kehidupan kita. Apakah saya sudah bertobat dan apakah saya sudah menjadikan Tuhan sebagai juru selamat saya satu-satunya? Karena kita tidak tahu masanya kapan dunia ini akan berakhir. Tuhan mau menyatakan diri kita menjadi pribadi yang setia. Ketika kita menjadi pribadi yang setia adalah pribadi yang berbahagia. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang berjaga-jaga dalam kehidupannya. Kita perlu berjaga-jaga supaya kita memiliki iman dengan sungguh kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita lanjutkan, di sana
pribadi yang setia kepada Tuhan dipercayakan tugas dengan lebih lagi, dipercayakan tanggung jawab untuk apa? Mengatur apa yang dipercayakan. Matius pasal yang ke-24 ayat 47 berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Dipercayakan tanggung jawab kembali. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Hamba yang setia diberikan kepercayaan untuk mengurus segala milik tuannya. Hamba yang setia dipercayakan mengurus apa yang menjadi milik tuannya. Ini berarti bahwa sang tuan menaruh kepercayaan. Sang tuan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada hamba yang setia. Sang tuan mempercayakan tanggung jawab yang lebih kepada hamba yang setia. Jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita akan senang hati ketika kita dipercaya oleh seseorang. Ketika kita mungkin sebagai pelajar, ketika guru kita mempercayakan kita untuk mengikuti lomba, saya percaya kita juga dengan senang hati karena kita dipercaya. Atau ketika kita dipercaya oleh atasan untuk melaksanakan satu tugas atau satu proyek, pasti kita juga akan dengan senang hati karena kita telah dipercaya untuk melakukan sesuatu. Nah, jemaat Tuhan, pada waktu itu perumpamaan ini menyatakan Tuhan mempercayakan sesuatu untuk dikerjakan lebih lagi kepada hamba yang setia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita juga dipercaya oleh Allah. Kita juga dipercaya oleh Kristus untuk menjalankan tugas pelayanan di muka bumi ini. Tuhan juga sangat rindu ketika kita menjadi pribadi yang setia, adalah pribadi yang melakukan tugas pelayanan di muka bumi dengan hati yang sungguh. Mungkin kita sebagai pelayan-pelayan di gereja, pelayan mimbar, di bawah mimbar, kita melayani Tuhan. Mungkin juga melayani Tuhan ketika kita melayani di rumah kita sebagai orang tua, melayani, merawat, mendidik anak-anak. Tuhan percayakan kita membangun sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Mungkin juga di tempat kerja kita sebagai bawahan atau juga kita sebagai bos, kita masih dipercayakan Tuhan melayani di tempat kerja yang Tuhan percayakan. Mungkin juga kita masih dipercayakan bagi anak-anak muda, rekan-rekan muda dipercayakan untuk studi. Itu dipercayakan Tuhan untuk melayani teman-teman, untuk studi dengan baik. Itu yang Tuhan percayakan, tugas-tugas yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari apa yang telah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dengan penuh pengabdian, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. John Piper berkata, seorang pelayan adalah alat pilihan Tuhan. Alat pilihan Tuhan untuk melaksanakan tujuan Tuhan dan dengan cara-cara Tuhan. Artinya ketika kita dipercayakan tugas melayani dimanapun, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di gereja, ini adalah yang Tuhan percayakan bahwa kita adalah alat yang Tuhan pilih untuk melaksanakan tujuan Tuhan dan dengan cara-caranya Tuhan. Cara-caranya Tuhan adalah Tuhan mau setiap kita dengan penuh kesetiaan sebagai hamba yang setia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baik itu tidak hanya cukup.
Mungkin kita berkata, cukuplah saya menjadi pribadi yang baik. Tidak, jemaat Tuhan. Menjadi pribadi yang baik itu tidak cukup. Kita harus mampu memiliki karakter pribadi yang penuh setia. Bukan hanya baik, tapi kita mau juga menjadi pribadi yang penuh setia kepada Tuhan. Dengan sungguh berjaga-jaga dalam hidup kita, semakin mengingat iman kita kepada Tuhan, semakin merenungkan apakah iman saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita sudah bertobat dalam kehidupan ini. Dan kita mau mengingat bahwa tugas yang dipercayakan harus kita selesaikan dengan baik, karena kita adalah pribadi-pribadi yang setia. Jemaat Tuhan, banyak orang yang dapat memulai sesuatu dengan baik. Banyak sekali orang-orang yang dapat memulai satu usaha dengan baik, satu studi dengan baik, mungkin iman yang baik, tetapi pertanyaan, sangat sedikit orang-orang yang memiliki hati yang setia sampai akhir. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, karena kita telah mulai dengan hati yang setia, menjadi hamba yang setia, dan kita juga mengakhirinya dengan pribadi atau hati yang setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan kita mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada pagi hari. Kami sadar Tuhan, di tengah-tengah dunia ini banyak hal yang terjadi. Kesusahan, sakit penyakit, ataupun di dalam masa-masa pandemik saat ini Tuhan. Ajar Tuhan, setiap kami memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Ketika kami mengawali iman kami dengan setia, biarlah kami juga mengakhiri iman kami dengan penuh kesetiaan, menanti kedatangan Tuhan dengan kesungguhan hati. Tolong kami Tuhan, berjaga-jaga dalam hidup kami, menjaga iman kami untuk sungguh bertumbuh mengasihi Tuhan. Dan kami yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas apapun Tuhan, kami pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan di rumah, di tempat kerja, ketika kami sebagai siswa, ajar kami Tuhan melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh kesetiaan kepada Engkau. Mohon Tuhan, mampukan setiap kami umat Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan hati yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami minta Tuhan Engkau menguasai hati pikiran kami, supaya kami dipakai Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami yang datang untuk 1 minggu ke depan Tuhan, hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara dan Tuhan lawan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Doxo. Mari pulanglah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah selesai. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan serta Tuhan memberkati kita semua. Amin.